Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah klik video ini. Hari ini kita bakal belajar tentang turunan, fungsi pembagian, dan fungsi pangkat. Ya, langsung aja ke fungsi pembagian. Jadi kalau ada fungsi dengan bentuk pembagian U bagi V, maka turunannya adalah U aksen V, U aksen dikalikan V dikurang dengan U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke. Kemudian pembuktiannya kenapa sih bisa ada rumus itu adalah dari definisi turunan dengan limit. Jadi ketika fx-nya sama dengan ux per vx, nanti akan didapatkan bahwa turunannya adalah u aksen dikali v dikurang dengan u dikali v aksen per v kuadrat. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh. Yang pertama, fx-nya sama dengan 4x per x min 5. Oke, berarti dari sini kita bisa dapat bahwa u-nya adalah 4x, nih yang bagian atas, kemudian v-nya adalah x min 5. Oke, selanjutnya kita akan mencari u aksen dan v aksen. U aksen turunan dari 4x adalah 4. Kemudian turunan dari x min 5. Turunan dari x adalah 1. Turunan dari 5 adalah 0. Tapi umumnya tidak perlu kita tulis. Jadi hanya 1 aja. V aksen sama dengan 1. Nah, lanjut kita substitusi ke rumus turunan pembagian tadi. Bahwa f aksen x ketika fungsinya adalah u dibagi v, maka turunannya adalah uv min uv bagi v kuadrat. U aksen, v aksen. Oke. U aksennya adalah 4. Berarti 4 dikali v-nya x min 5 dikurang dengan u-nya adalah 4x. Kemudian v aksennya adalah 1. Nah, kalau kita perhatikan ini mirip banget sama rumus perkalian kemarin ya. Bedanya di sini minus dan ada per v kuadratnya. Lanjut v kuadrat, berarti x min 5 kuadrat. Oke, selanjutnya kita kalikan ke dalam yang ini. 4 dikalikan x, 4x. 4 dikalikan min 5, jadinya min 20. Kemudian 4x dikalikan 1, jadinya 4x. Terus di sini ada minus, dia tetap minus. Per yang bawah, biarin aja tetap x min 5 kuadrat. Kemudian kita hitung yang bagian atas, di sini ada 4x dikurang 4x, otomatis hasilnya 0, sehingga yang atas tinggal menyisakan min 20 aja per x min 5 kuadrat. Inilah hasil turunan dari 4x per x min 5. Min 20 per x min 5 kuadrat. Lanjut ke contoh yang kedua. Fx sama dengan x kuadrat plus 7 per x kuadrat min 3. Oke, kita tulis ulang dulu soalnya. Untuk nomor 2, fx-nya sama dengan x kuadrat plus 7 dibagi dengan x kuadrat min 3. Oke, dari sini kita bisa dapat bahwa u-nya adalah x kuadrat plus 7. U adalah yang ada di atas. Kemudian v-nya adalah x kuadrat min 3. Lanjut cari turunan dari u. X kuadrat turunannya adalah 2x. 7 turunannya 0, tapi tidak kita tulis. V aksen x kuadrat juga, berarti turunannya adalah 2x pangkat 1. Satunya tidak ditulis. Min 3, itu turunannya 0, tapi nggak usah kita tulis. Jadi inilah u aksen, v aksen. Kayak tadi lagi, kita substitusi ke rumus turunannya. Bahwa f aksen x sama dengan uv min uv per v kuadrat, aksen depan dan belakang. Kemudian kita substitusi. U aksennya sama dengan 2x dikali v. V-nya adalah x kuadrat min 3 dikurang u-nya adalah x kuadrat plus 7. Kemudian v aksennya adalah 2x. Nah, supaya aman, yang belakang kita tandai seperti ini dulu, tanda kurung sebagai pembatas. Kemudian v kuadrat.
berarti x kuadrat min 3 dikuadratkan. Oke, lanjut. 2x dikalikan x kuadrat, 2x pangkat 3, 2x dikalikan min 3, min 6x. Kemudian minus yang ini kita tulis aja dulu. X kuadrat kita kalikan 2x, jadinya 2x pangkat 3. 7 dikalikan 2x jadinya 14x. Per yang bawah masih sama, x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, lanjut, jadinya 2x pangkat 3 min 6x. Ini kita kalikan ke sini, jadi min 2x pangkat 3. Dan yang belakang juga, jadinya min 14x. Per x kuadrat min 3 pangkat 2. Nah, sampai sini kita bisa lihat 2x pangkat 3 min 2x pangkat 3, 0 kan, habis. Sekarang kita tinggal menambahkan min 6, min 14. Hutang 6, hutang 14, jadinya min 20x. Yang bawah tidak berubah, x kuadrat min 3 kuadrat. Inilah hasil turunannya. Oke, lanjut ke turunan fungsi pangkat, atau disebut juga fungsi komposisi, atau juga sering disebut sebagai aturan rantai. Jadi, ketika kita punya fungsi yang isinya adalah fungsi yang dipangkatkan, maka turunannya adalah n-nya kita kedepankan, seperti biasa, terus ux-nya masih sama, seperti yang di awal, dan pangkatnya berkurang 1. Tapi belum selesai sampai situ, karena kita perlu mengalihkan dengan turunan dari u, turunan dalamnya kita turunkan. Gitu. Jadi langsung ke contoh soal. Nomor 1, fx sama dengan 3x kuadrat plus 3 pangkat 3. Nah, di sini saya terus ulang supaya lebih jelas. Fx sama dengan 3x kuadrat plus 4 pangkat 3. Nah, maka turunannya adalah, kita perhatikan baik-baik, pangkat yang ini kita kedepankan sama seperti biasa, jadinya 3. Kemudian yang ada di dalam sini tetap sama, 3x kuadrat plus 4. Pangkatnya berkurang 1. 3 dikurang 1 jadi 2. Nah, belum selesai sampai sini, kita harus mengalihkan dengan turunan dalam. 3x kuadrat, turunannya adalah 3x kuadrat. Turunannya 2 dikali 3, 6. X tetap 2, jadi pangkat 1 atau 6x aja. Plus 4 turunannya 0, jadi kayak gini sebenarnya, tapi nggak usah kita tulis plus 0, cukup 6x aja. Nah, selanjutnya yang bisa kita hitung hanya 3 dikalikan dengan 6x, karena ini punya pangkat nih, jadi nggak bisa langsung kita kalikan. Maka hasil akhirnya adalah 3 kali 6, 18, ada x-nya jadi 18x, 3x kuadrat plus 4 kuadrat, inilah turunannya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 2. Contoh yang kedua, fx sama dengan akar x kuadrat plus 3. Fx sama dengan akar x kuadrat plus 3. Oke, pertama sebelum kita turunkan, akar kita ubah dulu menjadi pangkat. Gitu. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa kalau ada akar A, sini M, di sini N, maka hasilnya adalah A pangkat M per N. Jadi ketika di sini pangkatnya 1, maka jadinya X kuadrat plus 3 pangkat 1. Nah, ini kan akar 2, tapi nggak ditulis ya. Sini jadi 1 per 2. Atau kalau misalkan ada akar A, itu kan sama aja kayak A pangkat setengah. Nah, A-nya di sini adalah X kuadrat plus 3, satu paket. Nah, setelah kita dapatkan bentuk ini, barulah kita bisa cari turunannya. Maka F aksen X sama dengan setengahnya kita kalikan ke depan, jadi setengah X kuadrat plus 3-nya masih tetap, setengahnya dikurang 1. Gitu, sesuai aturan turunan ya. Kemudian turunan dalamnya jangan lupa. X kuadrat plus 3 turunannya adalah X kuadrat 2X plus 3, 0. Jadi hanya 2X aja.
Oke, berarti di sini 2x-nya bisa kita kedepankan supaya lebih jelas. Setengah dikalikan 2x dikali x kuadrat plus 3. Nah, setengah kurang 1 kita hitung dulu. Setengah dikurang 1. Samakan penyebut. 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. 2 kali 1. 2. 1 dikurang 2, min 1. Min 1 per 2. Jadi di sini adalah pangkat min 1 per 2. Oke, di sini coret-coret sehingga hanya menyisakan x. Terus x kuadrat plus 3 pangkat min setengah, kita hilangkan negatifnya jadi x kuadrat plus 3 pangkat setengah. Kita jadikan penyebut. Nah, akar setengah kita kembalikan ke bentuk awal, ke sini, ke bentuk akar. Jadinya hasil akhir turunannya adalah x per x kuadrat plus 3. Akar x kuadrat plus 3. Inilah hasilnya. Contoh terakhir, ketiga. 1 per x pangkat 4 plus 2. Oke. Nomor 3. Fx sama dengan 1 per x pangkat 4 plus 2. Nah, untuk bentuk ini, kita mengubahnya itu, ini kan ibaratnya pangkat 1 ya. Jadi ketika kita mau naikkan jadi pembilang, maka fx-nya akan menjadi x pangkat 4 plus 2 pangkat min 1. Kayak gini. Jadi kalau ada 1 per kotak, itu sama dengan kotak dipangkatkan min 1. Nah, kotaknya di sini adalah x pangkat 4 plus 2. Sampai sini baru kita turunkan. Jadinya f aksen x sama dengan min 1-nya ke depan. Kemudian x pangkat 4 plus 2-nya masih sama. Yang ada di dalam kurung masih sama. Min 1 dikurang 1. Aturan turunan ya, jadi selalu dikurang 1. Kayak tadi, ini juga selalu dikurang 1. Dikali dengan turunan dalam. Turunan dari x pangkat 4 plus 2. X pangkat 4 turunannya adalah 4-nya ke depan, x-nya tetap, pangkatnya berkurang 1, jadi 3. Turunan 2 sama dengan 0, jadi 4x pangkat 3. Jadi hasil akhirnya adalah min 1 dikali 4x pangkat 3 dikali x pangkat 4 plus 2 min 1 hasilnya min 2. Jadi min 1 kali 4x pangkat 3 min 4x pangkat 3 per yang ini kita turunkan aja biar positif, x pangkat 4 plus 2 kuadrat. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, silakan kerjakan latihannya. Pilih minimal 3 dari 8 soal yang tersedia. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.